Oke, kembali bersama saya Oscar Renata ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sambil merekam diri saya sendiri. Menjelaskan apa? Menjelaskan dua pertanyaan yang diberikan oleh dosen manajemen keuangan, yaitu Pak Didi ya. Mari kita lihat sama-sama dan kita sama-sama memperhatikan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana peluang fintech pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya, CEO founder dan CEO Investri yang bernama Adrian Gunadi mengungkapkan pandemi yang terjadi saat ini memiliki dua sisi yang bisa dimanfaatkan. Pandemi ini suatu tantangan tapi juga peluang bagi fintech lending, kata beliau. Tantangannya adalah layanan fintech peer-to-peer lending harus berbenah agar bisa bertahan. Selain itu, fintech jenis ini juga harus melakukan adjust selection kriteria, yaitu menyesuaikan kriteria resiko, rule-based policy collaboration, yaitu kolaborasi kebijakan berbasis aturan, dan menerapkan pola kerja work from home. Ya, inilah tantangan fintech di masa pandemi ini dan beberapa poin yang harus diterapkan agar menghindari resiko yang lebih besar lagi. Ya, dan peluangnya adalah berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disingkat OJK pada periode April 2020, jumlah akumulasi penyaluran pembiayaan fintech lending menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 106,6 triliun. 106,06 triliun atau naik 186,54% secara tahunan ya. Sementara total lender pemberi pinjaman telah mencapai 647.993 akun dan peminjam mencapai 24.770.305 akun ya. Kita bisa lihat sendiri di layar ini ya jumlah-jumlahnya. Inilah peluang fintech pada masa pandemi ini. Karena di situasi ini perekonomian masyarakat kurang baik, sehingga faktor tersebut mengakibatkan masyarakat harus meminjam ya. Dan tujuan meminjamnya beragam macam, mungkin untuk memulai bisnis atau bagaimana ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, setelah pandemi COVID-19 berakhir, kira-kira fintech di bidang apa yang paling berkembang? Dengan melihat beberapa artikel dan pengertian dari jenis-jenis fintech, bidang fintech yang akan berkembang pada saat masa pandemi ini berakhir adalah yang pertama, yaitu peer-to-peer lending. Kenapa demikian? Karena di saat situasi seperti ini, banyak pengusaha yang gulung tikar, banyak perusahaan-perusahaan yang menurun omsetnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika pandemi ini berakhir, mereka harus memulihkan usaha-usaha mereka, ataupun perusahaan dengan meminjam untuk modal mereka, ataupun mungkin ada yang ingin mengulangi usahanya ya. Jadi tujuan dan fungsi dari peer-to-peer lending ini sesuai dengan kondisi pada saat berakhirnya pandemi ini. Dan yang kedua yaitu bidang payment gateway atau e-wallet yang biasa dibilang yaitu dompet digital ya kan. Dan payment gateway ini seperti pembayaran transaksi secara teknologi, menggunakan teknologi aplikasi ya. Karena ini sangat membantu kita terhindar dari kerumunan orang, seperti transaksi pembayaran pulsa, listrik dan lain-lain bisa kita lakukan di rumah saja ya. Dan ketika new normal nanti akan diterapkan, dampak dari pandemi membuat orang-orang masih merasa takut untuk tertular. Apalagi ada isu dapat tertular melalui uang tunai ini. Jadi e-wallet ini sangat membantu karena bisa membuat kita untuk tidak memegang uang tunai, cukup menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi ya. Jadi ini sangat efektif di masyarakat ya pada saat new normal nanti. Kenapa? Mungkin banyak orang yang ingin mengurangi melakukan kontak dengan uang tunai ini karena takut tertular ya. Jadi mungkin pada saat new normal nanti setiap orang juga harus beradaptasi karena akan lebih aman dan mengurangi kemungkinan tertular virus ini. Jadi menurut saya dua bidang ini akan paling berkembang karena sesuai dengan situasi kondisi saat ini yang memungkinkan orang-orang untuk menggunakan teknologi saat ini di dalam kehidupan keseharian mereka. Ya, jadi sekian dari penjelasan saya tentang dua pertanyaan dari dosen manajemen keuangan yaitu Pak Didi ya. Jika ada kekurangan
mohon maaf dan memberikan kritik dan saran untuk dibenarkan. Terima kasih, sampai jumpa bersama saya Oscar Renata.